action, let's go. trouble 찾으러. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anna Fani Syifa Hanania. Dewantina Rahmadini. Kafilar Sultana Safitri. Jadi Pupudara Madini akan menjelaskan materi tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Materi bab 2. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Ada faktor-faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi di Indonesia. Apa aja sih? Yang pertama tuh ada inflasi yang sangat tinggi. Kok inflasi? Karena inflasi disebabkan penyebab inflasi pada saat awal kemerdekaan Indonesia disebabkan karena beredarnya uang zaman pendudukan Jepang secara tidak terkendali. Jadi ceritanya, pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sekitar 4 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut yang beredar di Pulau Jawa diperkirakan 1,6 miliar. Jumlah itu kemudian ditambah ketika pasukan sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Melalui bank-bank itu, sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar untuk keperluan operasi mereka. Nah, jadi pada saat itu, kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi itu adalah petani. Ini disebabkan pada zaman pendudukan Jepang, petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Nah, itu kan terjadi inflasi. Kenapa pemerintah Republik Indonesia tidak menghentikan inflasi tersebut? Karena Indonesia pada saat itu baru berdiri. Jadi tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab negara Republik Indonesia belum mempunyai mata uang baru sebagai penggantinya. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang devaluasi Bank, yang kedua Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Nah, yang kedua adanya blokade ekonomi dari Belanda. Keadaan ekonomi yang sangat sulit pada awal kemerdekaan semakin berburuk dengan adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Tindakan blokade tersebut dimulai sejak bulan November 1945. Akibatnya, barang-barang milik pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diekspor. Nah, kalian mau tahu nggak alasan Belanda melakukan blokade ekonomi? Nah, yang pertama, untuk mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluar hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa lain. Nah, tindakan tersebut untuk menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan menggunakan senjata ekonomi. Akibatnya, perekonomian Indonesia semakin memburuk sehingga bangsa Indonesia mengalami kekurangan bahan impor yang sangat dibutuhkan. Nah, poin yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan buruknya keadaan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga itu adalah kas negara dalam keadaan kosong. Pada awal kemerdekaan, pajak dan bea masuk sangat sedikit sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluaran. Penghasilan pemerintah untuk menggantung kepada produksi pertanian berkat kedudukan petani, pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan meskipun kondisi ekonomi sangat memburuk.
Nah, kita lanjut ke poin B, kehidupan sosial dan budaya. Nah, kehidupan sosial budaya di Indonesia setelah dimulai dengan menghapus sistem diskriminasi dalam masyarakat, sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, yang pertama ada menghapus sistem diskriminasi. Nah, sebelumnya tingkatan masyarakat pada masa kolonial mengenal sistem diskriminasi sebagai ciri pokoknya. Keadaan ini menempatkan bangsa Belanda sebagai warga kelas 1. Kemudian disusul oleh keturunan Timur Asing seperti Cina, Arab, dan India, serta yang terakhir adalah golongan pribumi. Nah, setelah kemerdekaan, Indonesia telah menghapuskan diskriminasi terhadap segenap warga negara. Pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan perbedaan perlakuan berdasarkan ras, keturunan, agama, atau kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun masih sisa-sisa sikap diskriminasi warisan pada zaman penjajahan. Kita lanjut ke poin 2, sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu usaha untuk menyampai tujuan adalah dengan memajukan kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang digariskan adalah mengarahkan dan membimbing murid menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sekolah-sekolah dibuka lagi bagi seluruh warga negara. Metode pengajaran ditekankan kepada sistem sekolah kerja, aktivitas, dan kreativitas, serta memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar lingkungannya. Nah, yang ketiga, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini disebabkan oleh kuatnya semangat nasionalisme yang melampaui batas kedaerahan dan kesukuan. Adanya pelarangan penggunaan bahasa Belanda di zaman Jepang telah memberikan peluang bagi perkembangan bahasa Indonesia di bidang administrasi, pendidikan, komunikasi bahasa, dan penerjemahan buku-buku pelajaran. C. Masa demokrasi liberal. Pemberlakuan sistem multipartai dirintis oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 itu pada tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut mengenai pembentukan partai politik 2. Percobaan demokrasi. Kecenderungan partai politik untuk saling menjatuhkan mengakibatkan masa demokrasi liberal ditandai dengan kabinet yang berumur pendek. Kabinet yang pernah memerintah selama demokrasi liberal adalah 1. Kabinet Natsir, itu pada bulan September 1950 sampai dengan Maret 1952. Yang kedua ada Kabinet Sukiman, itu pada bulan April 1951 sampai dengan April 1952. Terus yang ketiga ada Kabinet Wilopo, itu pada bulan April 1952 sampai dengan Juni 1953. Terus yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, itu pada bulan Juli 1953 sampai dengan Juli 1955.
Terus yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Itu pada bulan Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastrowijoyo II. Pada bulan Maret 1956 sampai dengan Maret 1957. Yang ketujuh adalah Kabinet Karya atau Juanda. Itu pada bulan April 1957 sampai Juli 1959. Terus yang D ada pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum adalah salah satu syarat agar sistem pemerintahan demokrasi berfungsi. Pemilihan umum merupakan salah satu program dari Kabinet Parlementer pada tanggal 31 Juli 1945. Panitia pemilihan umum pusat dibentuk masing-masing partai politik berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Yang pertama ada perencanaan pemilihan umum tahun 1955. Nah, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presidennya itu Muhammad Hatta mengumumkan 3 orang formatur untuk membentuk kabinet baru. Terus yang kedua ada pelaksanaan. Pemilihan umum tahun 1955 pada bulan Mei, pemerintah membentuk panitia pemilihan umum. Terus yang ketiga ada hasil pemilihan umum tahun 1955. Hasil pemilihan umum tahun 1955 memunculkan 4 partai yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. 4. Perkembangan pemerintahan setelah pemilihan umum pada tahun 1955. Pada tanggal 20 Maret 1956, secara resmi diumumkan terbentuknya kabinet baru yang disebut Kabinet Ali Sastrowijoyo II. Kabinet ini ditentang oleh PKI dan PSI. Kebijakan ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal sampai tahun 1965. 1. Gunting Syarifuddin. Karena waktu itu Indonesia mengalami defisit anggaran sekitar 5,1 miliar, pada tanggal 19 Maret 1950 Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara berdasarkan surat keputusan Menteri nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950 mengambil tindakan pemotongan uang, yaitu dengan cara mengubah uang Rp2,50 menjadi 2 atau separuhnya. Dengan demikian, rakyat kecil tidak dirugikan karena pada masa itu yang punya uang dengan nominal tersebut hanya orang-orang kelas atas dan menengah. Dan juga dengan kebijakan ini, pemerintah dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan karena hal itu pula Indonesia atau pemerintah mendapatkan kepercayaan dari Belanda dan alias mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta. 2. Sistem ekonomi gerakan banteng. Nah, pada saat itu untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa kabinet Natsir, Dr. Sumitrajoyo Hadikusumo yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang umumnya bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional. Karena hal itu pula lah pemerintah memberikan sebuah ide atau sebuah gagasan di mana para pedagang Indonesia ini atau pengusaha pribumi ini diberikan pinjaman modal. Tapi karena hal itu, orang-orang pribumi ini jadi tidak mandiri dan tidak bisa mencari modal sendiri. Oleh karena itu, sistem ekonomi gerakan banteng ini dianggap gagal karena para pedagang Indonesia ujung-ujungnya bergantung pada dana atau modal yang diberikan oleh pemerintah. Ketiga, nasionalisasi The Javane Bank. Nah, pada akhir tahun 1951, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi The Javanese Bank atau menjadi Bank Indonesia. Nah, tujuannya itu adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. Nah, perubahan mengenai nasionalisasi The Javanese Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sistem ekonomi Alibaba. Apa itu sistem ekonomi Alibaba? Nah, pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastrowijoyo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokrodinosoryo memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal sebagai sistem ekonomi Alibaba.
Nah, ini nih sistem ekonomi yang bukan menunjukkan, tapi lebih seperti perpaduan atau kerjasama antara pedagang atau pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Nah, tujuan dari sistem ekonomi Alibaba ini agar pengusaha pribumi dan pribumi ini bisa bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional. Pemerintah seperti biasa, seperti di sistem gerakan Banteng tadi, dia memberikan bantuan kredit melalui bank. Namun sistem tersebut mengalami kegagalan karena pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dari pengusaha pribumi dalam memperoleh bantuan kredit. Nah, karena Indonesia melaksanakan sistem liberal, persaingan bebas pun lebih diutamakan dalam persaingan bebas ini pengusaha pribumi belum sanggup bersaing. 5. Persaingan finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirim delegasi ke Jenewa untuk menundingkan masalah FINEK dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 17 Januari 1956 dan dicapailah sebuah kesepakatan. Maksudnya 3 kesepakatan, yaitu persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan, persetujuan hubungan FINEK Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, dan ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak boleh diikatkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, karena pemerintah Belanda tidak mau menandatangani rencana persetujuan tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah sepihak, yaitu pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia Belanda secara sepihak. Hal ini dimaksud untuk melepaskan diri dari keterkaitan ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran Uni tersebut, pada tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan para pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. 6. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa kerja Kabinet di demokrasi liberal yang relatif singkat dan program yang berganti-ganti, menimbulkan banyak ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ketidakstabilan ini menyebabkan kemerosotan dalam bidang ekonomi, seperti inflasi dan lambatnya pelaksanaan program pembangunan. Pada masa demokrasi liberal, hanya menekankan program pembangunan jangka pendek. Pada masa Kabinet Ali Sastrowijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut juga sebagai Biro Perancang Negara. Berbeda dengan kabinet sebelumnya, biro ini bertugas untuk merencanakan pembangunan jangka panjang. Insinyur Di Juanda diangkat sebagai Menteri Perancangan Nasional. Nah, karena rencana pembangunan 5 tahun inilah tujuannya itu untuk membuka kesepakatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial. Pada bulan Mei 1956, biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Dan pada tahun 1959, akibat perubahan situasi politik dan ekonomi, sasaran dan prioritas RPLT diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan. Karena pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah 12,5 miliar. RPLT ini tidak dapat berjalan baik karena disebabkan adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia juga menimbulkan gejolak ekonomi, dan terakhir adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. 7. Musyawarah Nasional Pembangunan. Pada masa Kabinet Juanda, untuk sementara waktu dapat diledakkan dengan adanya sistem Musyawarah Nasional Pembangunan ini atau MUNAP. Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri memberikan kesempatan kepada MUNAP ini untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh dan jangka panjang. Namun, hasil rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kesulitan dalam menentukan prioritas. Selain itu juga karena waktu itu masa di Indonesia sedang masa-masa panas alias masa-masa sulit yang
saat itu masih berada dalam tengah-tengah ketegangan politik, jadi kita belum bisa fokus untuk ke pembangunan itu, tapi lebih fokus kepada penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta. Nah, selanjutnya adalah yang ke-8, pengambil alihan perusahaan Belanda. Nah, di sini kita tuh orang Indonesia ini mengambil sekitar 700 perusahaan Belanda setelah terjadinya pemogokan buruh secara menyeluruh pada perusahaan Belanda. Pemerintah melakukan hal tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 1958. Akibat dari kebijakan tersebut, pusat lelang tembakau Indonesia di Amsterdam dipindahkan. Nah, proses pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut juga dipandang sebagai perwujudan dari kedaulatan politik yang telah dicapai sebelumnya, dan diberlakukannya Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda tahun 1958. Nah, beberapa pengambil alihan milik asing di Indonesia secara hukum diatur dalam Onte Nigrosi Sodernati atau Peraturan Penyitaan Hak Milik pada tahun 1920. Perusahaan-perusahaan Belanda yang mengelola kepentingan umum berdasarkan peraturan penyitaan hak milik itu kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia, seperti perusahaan PLN atau perusahaan yang menyediakan jaringan listrik swasta pada zaman Hindia Belanda yang terdiri atas beberapa perusahaan lokal. Terakhir, sistem ekonomi terpimpin. Karena waktu itu emang inflasi terus, Indonesia ini akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah bernama devaluasi atau penurunan nilai uang. Nah, peraturan ini disosialisasikan pada tanggal 25 Agustus 1959 berisi seperti uang kertas pecahan 500 perak, sekarang 500 perak, dulu kan 500 itu 500 kertas, itu diturunkan menjadi 50 rupiah. Nah, uang kertas 1.000 rupiah diturunkan menjadi 100 rupiah. Semua simpanan di bank yang nilainya lebih dari 25.000 itu akan dibekukan. Usaha yang dilakukan pemerintah tersebut ternyata belum mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin parah. Nah, oleh karena itu, tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkannya landasan baru perbaikan ekonomi secara menyeluruh yang diberi nama Deklarasi Ekonomi atau DEKON, beserta 14 aturan pokoknya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialisasi Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, pelaksanaan DEKON ini mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Nah, pada tahun 1961 sampai 1962 harga barang-barang itu naik secara umum menjadi 400%, tambah inflasi gitu kan. Pada tanggal 13 Desember 1965, ralat maksudnya 13 Desember tadi, melalui penetapan Presiden nomor 27 1965, pemerintah melakukan devaluasi yang menjadikan uang senilai 1.000 menjadi 100, jadi uang rupiah baru yang semestinya bernilai 1.000 kali lipat uang rupiah lama. Dalam masyarakat hanya dihargai 10 kali lipat uang rupiah lama. Kebijakan moneter pemerintah yang ditujukan untuk menekan angka inflasi justru meningkatkan angka inflasi. Kegagalan dalam berbagai pihak moneter semakin diperparah dengan pelaksanaan proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Game of the New Emerging Forces atau GENEFO dan Conferences of the New Emerging Forces atau CONETO. Akibatnya, pemerintah menanggung beban pengeluaran yang semakin besar dan inflasi yang semakin membumbung tinggi pada tahun 1966 yang puncaknya mencapai 600%. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Penetapan Presiden nomor 8 tahun 1965 yaitu tentang Bank Tunggal milik negara. Bank tersebut kedudukannya di bawah urusan Menteri Bank Sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Kebijakan itu menyebabkan timbulnya spekulasi dan penyelewengan penggunaan uang negara karena tidak ada kontrolnya. F. Masa demokrasi terpimpin.
Menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Jadi, sekarang kita akan membahas kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstitusi dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk import yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa itulah Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para Menteri Pimpinan TNI, Pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli pada jam 5 sore waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran Dewan Konstitusi, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45 sehingga Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi saat pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Pertimbangan Agung sementara. Dikeluarkannya dekret presiden ini menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Nah, bagaimana sih kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin? Kehidupan politik pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekarang kita bahas ya, bagaimana kekuatan kebijakan serta penyimpangan-penyimpangan politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin pada HUT RI tahun 1959. Presiden Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi keadilan sosial, serta penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara demi revolusi. Mereka sinambungkan pidato ini kemudian dikenal sebagai manifesto politik atau disingkat Manifold mencakup 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang kemudian disingkat Uzbek sehingga dikenal dengan istilah Manipol Uzdek. Dalam perkembangannya, Manipol Uzdek menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Nah, kalian masih ingatkah tentang demokrasi liberal? Disebutkan bahwa partai politik tumbuh subur dan saling bersaing di masa itu, sehingga pada masa demokrasi terpimpin pemerintah di partai politik dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1959 yang berisi partai politik harus menerima dan membela Undang-Undang Dasar 45 serta Pancasila, mengeluarkan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah, atau partai politik setidaknya harus memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi melakukan pemberontakan terhadap pemerintah
untuk menegakkan demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1959. Hal yang disebut Front Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Soekarno, Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka. Masih ada wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda, yaitu wilayah Irian Barat pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resopim, yaitu singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Tujuan pembentukan Resopim adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno, sedangkan inti ajaran Resopim adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang harus dicapai melalui revolusi dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan kepanjangan dari nasionalis, agama, dan komunis, dengan tujuan untuk menyatukan 3 pilar kekuatan politik nasional pada masa itu. Gagasan Nasakom yang dicetuskan Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk semakin menguatkan keberadaannya dalam ranah politik di Indonesia. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintahan. Mengetahui hal ini, TNI Angkatan Darat tidak diam. TNI Angkatan Darat memerintahkan pasukan untuk menangkap DN Aidit, ketua PKI, dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Printer ini mendapat protes dari Presiden Soekarno. TNI Angkatan Darat diminta untuk mencabut kembali larangannya. Presiden Soekarno juga melarang TNI Angkatan Darat mengambil tindakan apapun terhadap PKI. Perseteruan pun terjadi antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno. Namun perseteruan segera diakhiri mengingat Indonesia saat itu sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Sejauh yang sudah kita bahas tentang kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin ini, banyak sekali yang kebijakan atau sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Masih banyak lagi loh penyimpangan lainnya, seperti pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TEP MPRS nomor 3 tahun 1963. Selain itu, Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik yang dicetuskannya. Padahal seharusnya pengangkatan anggota MPRS dilakukan melalui pemilu. Selain itu, anggota MPRS justru tunduk kepada Presiden, di mana seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 45, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Presiden juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung. Sementara berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, DPAS yang dibentuk oleh Soekarno ini diketuai oleh dirinya sendiri. Penyimpangan lainnya yaitu pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Lalu Presiden Soekarno membentuk sendiri DPR yang baru yang disebut dengan DPR-GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 24 Juni 1960. Yang anggotanya terdiri dari golongan nasionalis agama dan komunis. Tindakan Presiden Soekarno ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana seharusnya seorang presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Sangat disayangkan ya, penerapan demokrasi terpimpin
yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, justru malah menjadi perwujudan dari kehendak presiden yang ingin menjadi paling berkuasa di Indonesia Pembebasan Irian Barat telah melalui proses yang panjang. Ada Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, yang bertujuan mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak. Untuk mencapai kesepakatan tentang pengakuan kedaulatan Indonesia, salah satunya persengketaan mengenai wilayah Irian Barat. Diplomasi bilateral dan multilateral dalam sengketa Irian Barat antara bulan Maret sampai Agustus tahun 1962. Komando Mandala melakukan operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di Irian Barat. Operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat di Irian Barat, misalnya Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaiman, Operasi Serigala di sekitar Sorong dan Taminabuan, Operasi Naga dengan sasaran Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Awalnya Belanda mencemooh persiapan komando Mandala tersebut. Mereka mengira bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin masuk ke wilayah Irian. Tetapi ternyata operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil dan akhirnya Belanda bersedia untuk duduk di meja perundingan. Guna menyelesaikan sengketa Irian Barat, perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Belanda di New York, dikenal dengan perjanjian New York. Adapun isi dari perjanjian New York adalah kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. Irian Barat akan berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA yang dibentuk PBB pada tanggal 1 Mei 1963. Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pada rakyat peperah Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri dan tetap bergabung dengan Indonesia pada 1969 di bawah pengawasan PBB. Konfrontasi Indonesia dan Belanda dalam sengketa Irian Barat. Berdasarkan hasil peperah tahun 1969 dengan musyawarah peperah secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Hasil musyawarah peperah tersebut dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB Ortiz Sanz yang bertugas di Irian Barat. Selanjutnya, peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama, tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Saat itu, penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberi mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, ada salah pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러